Permisi, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya perawat Destia bersama rekan saya perawat Luna yang bertugas pada pagi hari ini. Hari ini saya akan membantu memandikan dan menggantikan pakaian Ibu supaya badan Ibu bersih dan Ibu merasa nyaman. Baik Ibu, sebelum memulai prosedur tindakan saya izin melihat identitasnya ya Bu. Baik, sudah sesuai dengan catatan medisnya ya Ibu. Saya izin mencuci tangan ya Bu. Saya izin melakukan tindakan ya Bu. Saya izin mengangkat kepalanya ya Ibu. Setelah itu, letakkan handuk di bawah kepala pasien supaya air yang mengalir dari wajah tidak membasahi bantal pasien. Kita buka kancing baju pasien. Saya izin membuka bajunya ya Ibu. Maaf ya Bu. Dan kemudian kita tutup dengan selimut. Jika pasien memiliki aksesoris, dilepaskan terlebih dahulu. Basahkan waslap dengan sabun dan air, kemudian usap area wajah, telinga, dan leher pasien dengan pelan. Bilas menggunakan air hangat sambil meminta rekan untuk mengeringkan wajah pasien menggunakan handuk. Pastikan tidak ada sabun yang tertinggal dan perawat mengobservasi kondisi kulit pasien. Selanjutnya, buka baju pasien sambil ditutup menggunakan selimut mandi untuk menjaga privasi pasien. Basahkan waslap dengan sabun dan air, kemudian usap area dada dan perut pasien. Usap pelan tubuh pasien menggunakan waslap yang berisi air hangat, lalu keringkan dengan handuk hingga kering. Lalu tutup kembali selimut pasien. Saya izin mengangkat kepalanya ya Ibu. Kita ambil handuk yang ada di bantal pasien, kemudian kita posisikan bantal dengan kepala dan leher pasien supaya pasien merasa nyaman. Setelah itu, kita letakkan lengan kiri pasien di samping tubuh, kemudian kita posisikan tubuh pasien miring kanan sambil rekan kita menopang tubuh pasien agar tidak jatuh. Dan jangan lupa pasang pagar bed supaya pasien tidak jatuh. Saya izin membuka bajunya ya Ibu. Kita buka baju pasien lalu sisipkan ke belakang punggung pasien agar saat kita mengambil baju tidak kesusahan. Lalu kita pasangkan handuk sebagai alas supaya kasur tidak basah. Kita basahkan waslap dengan sabun dan air, kemudian usap pelan area tangan dari lengan atas, pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari tangan, lengan bawah, dan ketiak hingga bersih. Bilas dengan air menggunakan waslap yang berisi air hangat. Bilas semua area yang telah kita basuh dengan sabun tadi. Lalu keringkan dengan handuk hingga tidak ada lagi tersisa sabun dan air di tubuh pasien. Selanjutnya kita beralih ke area punggung. Kita basahi waslap dengan sabun dan air, kemudian kita gosok pelan area punggung dan leher belakang pasien. Bilas menggunakan waslap berisi air hangat, menyeluruh ke punggung dan leher pasien, kemudian keringkan dengan handuk sebagai alas tadi. Lakukan tindakan ini berulang kali hingga sabun di tubuh pasien tidak ada lagi dan sudah bersih.
Kemudian kita pasangkan baju bersih kepada pasien dari bagian lengan kiri yang telah kita bersihkan dan keringkan. Jika pasien terpasang infus, maka yang dimasukkan terlebih dahulu adalah botol infus dan tangan yang terpasang infus. Jangan lupa kita tutup kembali tubuh pasien dengan selimut mandi ya. Kita angkat kepala pasien dan bantal menyesuaikan posisi leher dan kepala pasien. Jangan lupa pasang pagar bed supaya pasien tidak jatuh. Kemudian kita letakkan tangan kanan pasien di samping tubuh. Kemudian kita posisikan tubuh pasien miring ke kiri sambil kita menopang tubuh pasien agar tidak jatuh. Kita buka baju pasien dengan perlahan. Lalu kita pasangkan handuk sebagai alas di belakang punggung pasien agar kasur tidak basah. Basahkan wastafel dengan sabun dan air, kemudian usap pelan area tangan dari lengan atas, pergelangan tangan, jari-jari tangan, lalu lengan bagian bawah, ketiak, dan telapak tangan. Kemudian kita bilas menggunakan wastafel yang berisi air hangat ke seluruh permukaan tangan dari mulai lengan atas, pergelangan tangan, jari-jari tangan, lengan bagian bawah, ketiak, dan telapak tangan. Lalu minta rekan untuk mengeringkan lengan pasien. Kita basahi wastafel dengan sabun dan air, kemudian kita usap ke tubuh pasien. Lalu kita bilas menggunakan wastafel yang berisi air hangat, digosok pelan menyeluruh di area punggung dan leher belakang pasien. Kemudian kita minta rekan kita untuk mengeringkan tubuh pasien menggunakan handuk. Ambil baju yang telah kita sisipkan tadi, kemudian pasangkan baju bersih ke pasien dari bagian kanan yang telah kita bersihkan dan kita keringkan. Jika diperlukan, kita bisa memakaikan lotion di area tekan pada pasien agar tidak terjadi luka dekubitus. Setelah itu kita posisikan pasien supine, lalu kita posisikan kepala pasien agar tetap nyaman. Dan jangan lupa kita kancing kembali baju pasien dan tutup menggunakan selimut mandi. Kita lanjut ke bagian bawah. Saat membuka celana pasien, posisi celana pasien sudah kita buka sedikit saat kita melakukan posisi miring kanan kiri pasien, sehingga pasien tidak perlu banyak gerakan. Kita tarik secara perlahan celana pasien, kemudian tutup menggunakan selimut mandi dan pasangkan handuk di bawah kaki pasien. Kita basahi wastafel dengan sabun dan air, kemudian usap pelan area kaki, paha atas bawah, betis, tumit, lutut, telapak, dan jari-jari kaki. Kemudian kita bilas menggunakan wastafel yang berisi air hangat ke seluruh kaki. Lakukan gerakan ini berulang hingga sabun tidak ada lagi dan sudah bersih. Lalu jangan lupa kita keringkan menggunakan handuk.
Lalu kita lanjutkan dengan kaki bagian kanan. Sama seperti tadi, kita bersihkan dengan waslap yang berisi sabun dan air. Kemudian kita gosok pelan ke seluruh area kaki, dari atas hingga ke ujung kaki. Lalu kita usap menggunakan waslap yang berisi air hangat ke seluruh area kaki pasien. Lalu kita keringkan menggunakan handuk. Selanjutnya kita akan membersihkan area genital pasien dengan cara membasahi waslap dengan sabun dan air, kemudian gosok pelan mulai dari alat kelamin hingga bokong pasien. Kemudian kita usap pelan menggunakan waslap yang berisi air hangat untuk menghilangkan sabun, serta kita keringkan dengan handuk. Lalu kita tutup kembali tubuh pasien dengan selimut mandi. Setelah itu kita pasangkan celana pasien. Usahakan selimut mandi tidak terbuka untuk menjaga privasi pasien. Tarik celana pasien secara perlahan. Kita letakkan perlak atau handuk kecil di bawah dagu pasien. Yang terakhir, kita melakukan tindakan oral hygiene dengan membersihkan area mulut dari mulai gigi bagian depan atas bawah dari luar ke dalam, gigi bagian kiri atas bawah dari luar ke dalam, gigi bagian kanan atas bawah dari luar ke dalam, dari pangkal lidah hingga ujung lidah, lelangit, mukosa mulut, dan gusi. Kita menggunakan tong spattle untuk membuka mulut pasien dan pinset anatomis untuk mencapit kasa steril yang telah direndam dengan povidone iodine untuk membersihkan mulut pasien. Pada saat tindakan, minta bantuan rekan Anda untuk menghisap cairan menggunakan suction. Prinsip tindakan oral hygiene adalah steril karena alat dan bahan yang digunakan masuk ke dalam tubuh pasien. Jangan lupa kita ambil perlak di tubuh pasien. Baik Ibu, tindakan mandi dan mengganti bajunya sudah selesai. Saya izin pamit ya Bu. Jangan lupa pasang pagar bed agar pasien tidak jatuh.